Seri lanjutan dari Daiwa dengan form factor TKL, apa ada upgrade-annya ya? Yuk kita coba ya. Ini dia, Daiwa D87. Seperti yang gua bilang ya, datang dengan desain TKL tuh ini keyboard dengan total key di 87 key. Desainnya sih clean ya, elegan gitu. Hadir dengan dua varian warna tuh, ada warna hitam dan juga warna putih. So far dengan desain kayak gini, gua rasa ini bisa cocok aja sih dengan segala setup kalian tuh, entah setup kerja kalian ataupun setup gaming kalian tuh. Buat yang suka RGB, tenang, ini ada kok. Tapi ya memang keycapsnya ini nggak tembus RGB tuh, jadi RGB-nya hanya muncul dari sela-selanya. Ngomongin soal keycaps ya, bahan dari keycaps ini udah PBT dengan double injection, so udah gak mungkin pudar dan juga bahan dan teksturnya tuh yang enak aja rasanya buat ngetik tuh. So udah no worry sih buat keycaps pudar ya. Lanjut ke bagian konektivitas yang dibawakan udah lengkap banget sih, mau itu dongle 4 GHz, Bluetooth ataupun wired. Soal delay juga udah gak berasa sih. Jadi udah enak-enak aja lah buat mainkan game apapun itu, mau kompetitif atau casual game juga bisa-bisa aja. Nggak lengkap kalau kita nggak bahas switch-nya ya. Soal switch ini ada 3 varian yang ditawarkan dari Rexus ya. Ada Otemu Blue yang tentunya clicky, Otemu Brown yang tactile, dan juga KTT Kang White yang linear. Nah, menurut gua sih dari ketiga switch ini yang spesial cuma yang versi linear aja ya. Kalau ini menurut gua ya. Karena KTT Kang White ini udah preloop dari pabrikan. So, buat secara stok juga gue rasa ini udah cukup enak sih switch KTT Kang White ini ketimbang kalau dikasih Otemu Red ya, karena kan dia kasihnya Otemu Blue sama Otemu Brown. Kalau cari linearnya paling dikasih Otemu Red kan. Tapi ya di sini nggak dikasih si Otemu Red untungnya. Dan ya kayaknya keyboard ini sih worth it-nya buat kalian yang kaum linear sih. Dan buat yang penasaran sama suara typing testnya, kalian bisa dengar suaranya sebagai berikut. Udah dengar nih typing sound testnya ini? Yuk kita bahas lebih dalam ya. Kita bahas dari dalemannya karena ini keyboard gak kosong tuh. Di bagian case-nya ini dia ada EVA foam, terus ada poron foam di atas PCB-nya. Memang cuma ada 2 layer sih buat meredam suaranya, tapi menurut gua sih yang penting gak kopong aja lah. Sebenarnya kalau kalian mau lebih silent lagi, kalian tinggal bongkar dan tambahin dampener aja sih. Harganya kan gak mahal ya, mau EVA foam ataupun poron foam ya. Itu bisa kalian cari di e-commerce sih sebenarnya. Tinggal digunting sesuai ukuran dan pasang aja. Terus tinggal dikasih tape mode. Ya udah sih sebenarnya kalau mau teredam suaranya ya, kayaknya udah gampang sih. PCB-nya juga udah hotshot 5 pin yang bisa kalian ganti keycaps profile apapun itu ataupun switch apapun itu. Dia juga udah short facing soalnya. Nyabut switch juga udah gampang sih. Nggak kayak switch Otemu yang ribet gitu loh ya, kayak keras gitu, susah gitu. Di sini gua coba di KTT Kang White gua ini, dia cukup gampang buat nyabut switchnya. Terus nih, untuk unit gua, menariknya stabilizernya ini udah gak rattle sama sekali. Gua cukup terkejut gitu. Sebuah keyboard datang dengan yang gak rattle gitu, gak goyang ini stabilizer gitu. Menarik sih menurut gua. Terus soal harga, keyboard ini tuh dibanderol di harga untuk varian Otemunya untuk brown atau blue, launchingnya di harga 589.000 aja dengan SRP di 599.000 tuh. Sementara untuk switch KTT yang Kang White itu, launchingnya di harga 639.000 dengan SRP di 649.000. Kalau kalian tanya ke gua apakah ini worth it atau enggak, balik lagi ke kalian. Gini, gua kasih tahu ke kalian, kalau kalian tipenya yang pengen ganti dampener, ganti switch, ganti keycaps dengan profile cherry nantinya ke depannya nih, recommended banget buat beli ini karena dia udah hot swap 5 pin dan juga short facing tuh. Stabilizernya juga di unit gue ini udah nggak rattle, jadi udah nggak terlalu banyak yang harus kalian perbaiki tuh. Paling yang nge-tap mode aja. Jadi kalau mau dipakai secara stok juga udah oke, dan kalau ada pemikiran buat ganti daleman ini ke depannya, ini lebih oke banget lagi gitu. Ya ini, kalian nilai worth it atau enggak dari hal ini aja. Gampang kan? Udah, segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau rasa channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Mike, pamit undur diri. Bye-bye.